Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, rekan-rekan guru honorer, dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan perkembangan seleksi P3K guru. Di tahun 2022 ini kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan bagaimana nantinya penyelesaian dari permasalahan honorer ini, terkhusus yaitu untuk guru dan tenaga pendidikan ya, yang menjadi pilar penting pendidikan di negara ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi ada dua informasi yang akan kami sampaikan. Jadi informasi yang pertama adalah terkait sebenarnya pemerintah itu mencanangkan ada 8 kebijakan ya terkait dengan penyelesaian honorer atau pegawai non ASN ya. Yang pertama adalah dimulai dari SE Menpan RB dengan status kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian di dalam salah satu poin mendasar dalam SE yang ditandatangani oleh Pak Cahyo waktu itu adalah honorer ditiadakan di tanggal 28 November 2023. Nah ini yang ada hanyalah P3K dan PNS ya. Kemudian kalau kita lihat secara lengkapnya, jadi yang pertama ada 8 kebijakan ya. Yang pertama adalah dari pemetaan honorer. Jadi saat ini pemerintah pusat dan daerah sedang harus fokus mengatur strategi meneta pegawai instansi pemerintah untuk percepatan transformasi ya kan. Oleh karena itu, Pak Mahfud meminta pejabat atau PPK untuk melakukan pemetaan honorer untuk melihat jumlah yang real. Ini terkait dengan SE kemarin ya, SE yang terbit terakhir terkait dengan pendataan honorer. Nah, kemudian yang poin kedua adalah di mana dialihkan ke PNS dan P3K. Pak Mahfud menerangkan bahwa peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K telah memberikan ruang untuk pengalihan status non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K. Jadi sebenarnya adalah di tahun 2018 itu sudah muncul ya peraturan pemerintah terkait dengan pengalihan dari non-ASN menjadi P3K atau PNS. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah skema alih daya atau outsourcing. Ini yang sangat dihindari ya bagi teman-teman, terutama adalah teknik tenaga pendidikan ya yang ada di sekolah ini, karena belum ada kepastian tentang bagaimana nasib mereka. Sedangkan dalam tahun kemarin itu mengatakan Kemendikbudristek tahun ini tahun 2022 akan ada formasi untuk tendik, namun sayangnya belum ada berita lanjutan terkait dengan hal tersebut. Nah kemudian yang keempat adalah larangan merekrut honorer baru disertai sanksi. Nah ini yang dipertegas oleh pemerintah dalam hal ini PPK yang tidak boleh lagi mengangkat ya, karena memang data honorer ini semakin berkembang ya tahun ke tahun. Ini adalah poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, perekrutan P3K guru dengan afirmasi. Nah ini Pak Denny Alex Denny, begitu beliau adalah dari SDM Aparatur Kemenpan, menjelaskan pada tingkat pelayanan dasar misalkan tenaga pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian pemerintah. Ternyata memang ada perhatian ya. Guru merupakan posisi yang banyak diisi oleh pegawai non ASN. Tahun ini diberikan Permen 20 tahun 2022 ini yang sudah kita tahu ya, tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. Tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi, jelas Pak Alex Denny. Nah ini untuk poin berikutnya ya. Jadi upaya pemerintah untuk menyelesaikan honorer ini dengan memberikan atau menerbitkan Permen 20 tahun 2022. Ini yang menjadi rujukan dari pelaksanaan P3K tahun ini, tahun 2022. Dengan kemudahan ya teman-teman, untuk terutama untuk prioritas pertama ataupun prioritas kedua dan prioritas ketiga. Nah untuk poin berikutnya adalah
ini masih terkait dengan 8 kebijakan dalam penyelesaian honorer adalah perekrutan P3K nakes dengan afirmasi. Nah, masih bersumber dari Pak Alex Denny ya. Jadi beliau telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi honorer nakes seperti tenaga pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan pegawai honorer yang bekerja di unit kesehatan. Nah, ini tentunya menjadi sebuah angin segar bagi honorer di nakes ya, tenaga kesehatan, karena nantinya bakalan ada seperti itu. Ini sesuai dengan pernyataan dari Pak Alex Denny. Akan diberi afirmasi selayaknya tenaga pendidikan atau guru ya. Nomor 7 adalah honorer administrasi dan teknis lainnya juga diberikan afirmasi. Nah, dari Pak Alex Denny juga menjelaskan per Desember 2021 ini jumlah ASN 4,1 juta, 38% menduduki jabatan pelaksana. Ada administrasi, kemudian pelaksana sederhana, tetapi di rentan digantikan teknologi. Nah, beliau mengatakan bahwa nantinya jabatan pelaksana tersebut juga akan diberikan afirmasi. Dan yang ke-8 adalah kebijakan khusus untuk K2. Nah, dalam hari ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ada 2 opsi solusi penyelesaian honorer K2, yaitu filtrasi dan pencermatan ulang PP 49 tahun 2018. Untuk opsi filtrasi, sewajar mengarahkan agar ex-tenaga honorer K2 yang masih memenuhi syarat agar didorong ikut CPNS dan P3K. Sementara honorer K2 yang tidak lulus CPNS dan P3K didorong mengikuti seleksi P3K afirmasi. Adalah kebijakan khusus bagi honorer K2 yang bisa diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Nah, ini adalah 8 poin ya, 8 poin dari usaha pemerintah untuk menyelesaikan honorer. Dalam hal ini adalah baik honorer guru, kemudian tenaga pendidikan, dan juga tenaga kesehatan, dan honorer K2 ya, honorer K2. Nah, berkaitan dengan hal ini, teman-teman sekalian, ada berita yang cukup menggembirakan ya bagi tenaga dan tenaga pendidikan, bahwa di sini Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Bapak Raden Sutopo menilai bahwa pemerintah akan lebih hemat jika mengalihkan tenaga pendidikan ke P3K daripada ke outsourcing. Nah, di sini dikatakan bahwa beliau menuntut ya dari Forum Guru Honorer Non Kategori 2 mengatakan bahwa daripada menggaji kemudian dengan outsourcing, maka lebih baik mereka dialihkan menjadi P3K. Itu juga melengkapi usulan kami atas 1 juta P3K dari tahun 2018 hingga 2024 bisa dipenuhi, karena bukan saja untuk pendidik atau guru, tetapi juga tenaga kependidikan. Nah, ini mulai muncul ya tentang dorongan-dorongan dari forum honorer untuk mengakomodasi dari tenaga kependidikan tendik jadi P3K, yang menurut Forum Honorer Non Kategori 2 mengatakan bahwa hal tersebut menjadi hal yang paling realistis dan menghemat ya bagi pemerintah daerah, tidak akan merugi. Nah, ini informasi terbaru tentang pelaksanaan P3K guru ataupun P3K untuk nakes dan yang lain yang kami rangkum menjadi di dalam 8 kebijakan pemerintah. Kemudian ada satu informasi tambahan tentang tendik yang mulai muncul perhatian terhadap nasib teman-teman tenaga kependidikan. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.